Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang buat rekan-rekan, kawan-kawan semua, peserta Zoominar, rilis hasil survei media survei nasional yang bertemakan apa dan siapa partai politik dan capres terkuat pada saat ini. Tentunya hasil survei yang kami lakukan pada akhir hingga awal bulan Maret ini menggambarkan kira-kira dinamika politik yang terjadi sesuai dengan pengambilan data. Seperti kita ketahui bersama bahwa walaupun masih 2 tahun menjelang pemilu, tetapi dinamika politik yang ada di Indonesia pada saat ini terkait dengan survei pileg itu sangat tinggi. Dan di dalam survei ini juga kami menyertakan beberapa isu-isu yang hangat dibahas oleh publik ya, misalnya terkait dengan penundaan pemilu dan beberapa isu-isu yang lain. Nah, oleh karena itu kami mohon meminta izin kepada para hadirin sekalian di Zoominar ini untuk mari kita bersama-sama mengikuti paparan kami. Jadi survei ini kami lakukan pada tanggal 1 hingga 7 Maret 2022 dengan target sampel kurang lebih 1.200 responden, sehingga margin of error yang kita dapatkan itu 2,83% pada tingkat kepercayaan 95%. Nah, ini adalah data-data perbandingan antara sampel dengan demografi, sehingga kita bisa melihat bahwa sampel yang kami ambil itu merepresentasikan demografi dari publik yang ada di Indonesia, begitu. Ini adalah sebaran responden kita. Kami mengambil di 34 provinsi, gitu. Kami mengambil di 30, jadi seluruh provinsi itu kita ambil datanya dengan proporsional. Jadi kalau misalnya ada provinsi yang jumlah pemilihnya lebih besar, tentu dia mendapatkan kuota yang lebih besar ketimbang jumlah provinsi yang tidak mendapatkan yang jumlah penduduknya itu lebih kecil begitu. Nah, kami langsung masuk saja begitu ya kepada temuan utama dan breakdown-nya. Yang pertama itu adalah tentang elektabilitas partai politik atau keterpilihan partai politik. Berdasarkan data yang kami ambil, ini adalah posisi partai politik pada saat ini. 5 besar partai politik pada saat survei ini dilakukan itu adalah PDIP dengan 19,6%, Gerindra 13,5%, Demokrat 10,6%, Golkar 8,8%, PKB 8,6%. Nah, kemudian baru ada partai lainnya begitu ya, PKS 6,3%, Nasdem 4,5%, P3 2,5%, PAN 2%, PSI 1,5%, Gelora 1,4%, Perindo 1%, Hanura 0,7%, Umat 0,2%, Berkarya 0,1%, Garuda 0,1%, dan undecided atau yang tidak tahu dan tidak jawab itu kurang lebih 18,6% begitu. Nah, sehingga dari hasil data ini kita bisa menemukan bahwa kalau kita bisa membagi temuan ini menjadi 2 klaster partai politik, yaitu klaster politik nasionalis dan klaster politik Islam, begitu, maka kita bisa melihat bahwa dari klaster partai nasionalis, yang partai nasionalis terbesar pada saat ini ialah PDIP dengan perolehan sebesar 19,6%, dan partai Islam terbesar pada saat ini ialah PKB, begitu ya, dengan besar angka elektabilitas sebesar 8,6%. Kami ulangi, jadi partai nasionalis ialah PDIP di angka 19,6%,
dan PKB di angka 8,6%. Nah, setelah ini kita akan melihat kira-kira apa motif pemilih itu menjatuhkan pilihan kepada partai-partai yang tadi kami sebutkan namanya. Tetapi kami di sini pada kesempatan ini karena ruang yang terbatas, kami hanya menyajikan 5 besar elektabilitas tertinggi. Berarti motif yang menjatuhkan pilihan ini hanya bisa dilihat untuk partai-partai yang masuk dalam 5 besar begitu. Yang pertama PDIP begitu ya. Apa alasan orang memilih PDIP? Ternyata 3 besar alasan orang memilih PDIP, yaitu karena ada Jokowi 21%, kemudian kader partai pembantu rakyat 14%, pilihan dari dulu 7%. Sehingga di sini bisa kita katakan bahwa tokoh yang agak dominan mendongkrak elektabilitas PDIP pada saat ini sebenarnya kalau dari data itu ada 3 orang ya, yaitu ada Pak Jokowi, kemudian itu kita bisa lihat ada sosok Megawati 2%, ada 4 orang ya, ada sosok Soekarno 1%, kemudian ada sosok Ganjar 0,5%. Tetapi kita lihat secara dominan itu bisa kita katakan Pak Jokowi itu relatif lebih dominan menjadi faktor keterpilihan dari PDIP begitu. Kemudian yang kedua Partai Gerindra begitu ya. Nah, Partai Gerindra ini kita bisa melihat 3 besar alasan orang memilih Gerindra. Yaitu yang pertama ada sosok Prabowo 28,3%, pilihan dari dulu 7,4%, yang ketiga karena sesuai dengan visi misi 6,2%. Itu kalau kita bisa lihat banyak sekali alasan yang lainnya karena ini adalah pertanyaan terbuka, orang bebas menjawab begitu. Nah, tinggal kita kelompokkan berdasarkan kedekatan dari makna dan definisi. Nah, seperti misalnya kader partai dekat dengan rakyat 4,9, cocok jadi pemimpin 3,7 dan seterusnya. Jadi kalau kita bisa lihat Gerindra ini faktor figur ya, faktor figur terutama dari dalam hal ini adalah Prabowo itu menjadi menjadi figur yang paling utama di dalam meningkatkan elektabilitas partai. Yang ketiga ini Partai Demokrat. Kalau kita bisa melihat ada peningkatan suara ya dari publik dari pemilihan pada 2019 lalu ke pemilihan pada saat ini. Nah, yang menarik ini dari Demokrat ini 3 besar alasannya itu adalah satu adalah figur SBY. Yang kedua adalah posisi Demokrat di dalam memperjuangkan rakyat atau oposisi dan memang ini sudah pilihan dari dahulu. Kemudian ada lagi pilihan misalnya karena sesuai dengan visi misi kader partai dekat dengan rakyat dan seterusnya. Nah, jadi kalau kita melihat yang menarik ini sosok ketumnya di angka 3,1% ya, sehingga bisa kita melihat dongkrak paling besar ya untuk Partai Demokrat itu sebenarnya ada 2 pada saat ini, yaitu bukan pada figur ketumnya, tetapi lebih kepada figur Pak SBY. Jadi brand Pak SBY ini masih lekat sekali dengan Partai Demokrat walaupun beliau sudah tidak lagi menjabat dalam posisi ketum ya. Kemudian yang kedua pilihan dari Partai Demokrat untuk kritis terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah itu juga menguntungkan Partai Demokrat begitu ya. Nah, selanjutnya Partai Golkar. Berbeda dengan dengan partai-partai sebelumnya yang masing-masing itu punya figur yang kuat. Nah, kalau Partai Golkar ini agak berbeda. Jadi kalau partai lain itu kita bisa lihat figurnya itu rata-rata terfokus pada satu figur saja, tetapi berbeda dengan Partai Golkar, dia partai ini justru memiliki brand ya, bahwa dia memiliki banyak tokoh-tokoh di tingkat lokal, kemudian tokoh-tokoh di tingkat lokal, apakah itu di tingkat provinsi, pengurus, dan lain kota, kabupaten yang dianggap publik itu berpengalaman dan kompetensi begitu ya. Jadi ini salah satu faktor utama kenapa orang memilih Partai Golkar. Yang terakhir dari cross tabulasi ini adalah apa alasan orang memilih Partai Kebangkitan Bangsa. Ternyata mirip dengan
agak sedikit berbeda dengan partai yang lain begitu ya di 5 besar. Ternyata faktor Nahdlatul Ulama begitu ya atau NU itu bisa kita lihat itu menjadi faktor utama dari orang kenapa orang memilih PKB begitu ya. Jadi yang pertama itu misalnya partai yang berasal dari NU itu 13,5%, kemudian Islami partainya 9,6%, dianggap kadernya partai dengan rakyat 9,6%, pilihan dari dulu 5,8%, paham moderasi beragama 4,8%. Jadi faktor walaupun kita melihat ini ada gonjang-ganjing ya akhir-akhir ini dan ramai sekali diskusinya di netizen begitu ya hubungan antara NU dengan PKB, tetapi sampai saat ini pilihan orang terhadap PKB itu masih lebih tinggi karena faktor komunitas NU-nya begitu ya. Nah, kita memasuki bagian yang kedua. Setelah bagian yang pertama itu kita berbicara tentang partai politik, yang kedua ini kita berbicara tentang calon presiden gitu ya. Nah, sehingga kita bisa membedah bersama-sama bagaimana tingkat kompetisi di antara capres-capres yang ada. Kurang lebih di daftar nama itu kita memasukkan 33 nama. 33 nama ini yang diuji popularitasnya dan diuji elektabilitasnya. Popularitas itu adalah pengenalan, elektabilitas itu adalah keterpilihan. Siapa-siapa saja yang diuji? Yang diuji ini adalah pertama tentu ketum partai politik, baik lama maupun baru. Kemudian tokoh-tokoh elit politik yang dianggap itu bisa masuk ke dalam bursa, begitu ya, walaupun dia bukan ketum partai. Dan yang ketiga, ini hasil research dari tim Median tentang nama-nama yang mungkin dianggap menarik yang tersebar di media akhir-akhir ini. Jadi kurang lebih ada 33 nama yang kita uji, kita tanyakan satu persatu. Dan ini adalah hasil popularitasnya. Bisa kita lihat dari sisi popularitas, itu tingkat pengenalan tokoh atau tingkat popularitas itu rata-rata masih didominasi oleh kontestan Pilpres 2019 yang lalu. Kita bisa melihat ini Pak Prabowo itu angkanya 95,4%, Sandiaga Uno 83%, dan seterusnya. Secara urutan kita bisa melihat seperti ditampilkan di dalam data, dan nanti data ini akan di-share di chat room sehingga kawan-kawan media dan kawan-kawan jurnalis bisa melihat data-data ini. Ini adalah data-data begitu ya. Ya, seperti Anies Baswedan 84,4, Sandiaga Uno 83,1, AHY 77,5%, Ganjar Pranowo 75,9%, Puan Maharani 74,1%, Ridwan Kamil 71,6%, Ibu Susi 63,5%, Ibu Khofifah 61,8%, Ibu Risma 59,1%, kemudian ada Ketua Partai Politik Pak Erlangga Hartarto 54,5%, Muhaimin Iskandar 53,5%, 53,8%, dan seterusnya seperti Anda lihat pada layar. Nah, kemudian yang kedua, kami punya dua metode di dalam pertanyaan tentang elektabilitas. Metode pertama itu yang sering dikenal dengan nama top of mind. Top of mind itu artinya kita berikan pertanyaan secara bebas tanpa menyodorkan daftar pilihan jawaban. Jadi publik bisa menjawab dengan bebas tanpa kita beri pilihan begitu ya, sehingga pada saat itu kami menanyakan misalnya jika pemilihan presiden dilakukan, siapakah yang akan Anda pilih menjadi presiden Republik Indonesia? Nomor 1 itu adalah Prabowo Subianto di angka 19,1%. Nomor 2 itu ada Anies Baswedan di angka 13,8%. Nomor 3 itu adalah Pak Ganjar Pranowo 11,3%. Dan karena ini bebas begitu ya, ada juga yang menjawab Pak Jokowi di angka 6,5%. Jadi ini kalau Pak Jokowi ikut tarung lagi ya, kalau amandemen jadi ini kurang lebih dia masuk di nomor keempat gitu ya. Kemudian Sandiaga Uno 3,3%, Ridwan Kamil 3%, Agus Harimurti Yudhoyono 2,7%,
Kemudian ada dua kandidat yang sama suaranya, yaitu Pak Erick Thohir 1%, dan Muhaimin Iskandar 1%. Dan tokoh-tokoh lainnya, seperti Ibu Risma 0,6, Ibu Susi 0,6, Andika Perkasa 0,6, Puan 0,5, Erlangga 0,5, dan itu data-datanya bisa dilihat di layar. Nah, setelah itu barulah kemudian kami menyodorkan petunjuk jawaban begitu ya, kira-kira dari angka ini siapa yang Anda pilih begitu ya. Nah, itu bisa kita lihat data-datanya seperti ini. Nah, ini adalah data data yang kita dapatkan. Jadi 5 besar elektabilitas capres ya apabila pilpres itu dilakukan saat ini. Yang pertama ialah Prabowo Subianto di angka 20,1%, Anies Baswedan 14,4%, Ganjar Pranowo 13,1%, kemudian Ridwan Kamil 3,8%, Sandiaga Uno 3%, Muhaimin Iskandar 1,6%, Erick Thohir 1,5%, Erlangga Hartarto 1,5%, Puan Maharani 1,2%, Andika Perkasa 1,1%, dan data-data seterusnya seperti yang Anda bisa kita semua lihat pada layar begitu ya. Nah, ini sementara memang Pak Prabowo itu masih urutan nomor 1 dengan beberapa kandidat lain yang berdekatan suaranya begitu ya. Dan kita bisa melihat di data-data ini beberapa ketum parpol itu masuk dalam 10 besar ya. Yang pertama itu seperti kita lihat seperti Pak Prabowo tentunya, AHY, kemudian Muhaimin Iskandar, kemudian Erlangga, Puan. Ya, saya pikir ini mengalami peningkatan peringkat dan peningkatan elektabilitas di 2 tahun menjelang pemilu begitu. Nah, kemudian jika untuk cawapres pada saat ini ya, dengan kita men-take out beberapa kandidat ya, seperti Pak Prabowo, Anies Baswedan, dan Ganjar Pranowo begitu, kami bertanya kepada publik kira-kira mana yang akan Anda pilih. Nah, itu ternyata tiga besar elektabilitas cawapresnya itu adalah yang pertama itu Ridwan Kamil di angka 5,8, AHY 5,5, Muhaimin Iskandar 5,3. Dan kemudian ada kandidat-kandidat yang lain seperti Erlangga 4%, Ibu Susi 3,2, Ibu Risma 3%, Hovifah 2,3, Erick Thohir 2,2, dan seterusnya. Nah, sehingga kalau kita lihat memang berbeda dengan angka capres yang relatif besar, angka-angka cawapres ini memang angkanya relatif kecil dan persaingannya itu cukup ketat begitu ya. Oke. Nah, breakdown selanjutnya yaitu alasan memilih ya, mengapa orang memilih capres tersebut begitu. Kita bisa melihat alasan yang pertama bagi Prabowo itu 3 alasan terbesarnya adalah tegas ya 27,8, berwibawa 8,9, dan mampu memimpin 4,6%. Jadi citra tegas inilah yang utamanya membuat orang tertarik memilih Prabowo. Ini alasan ini mirip sekali dengan situasi di 2019 yang lalu. Nah, Anies Baswedan agak berbeda ya dengan Anies Baswedan. Anies Baswedan ini kenapa orang memilih Anies Baswedan? 3 besar alasannya itu adalah religius 10,7%, merakyat 10,3%, pintar cerdas 9,8%, dan alasan-alasan lainnya begitu ya, peduli terhadap rakyat 9,4, kinerja terbukti 6,7, dan seterusnya. Ini adalah Ganjar Pranowo. Ganjar Pranowo, alasan orang memilih Pak Ganjar itu adalah 1, dianggap rakyat ya 12,3%, kemudian peduli terhadap rakyat itu 11%, tegas 9,7, kinerja terbukti 9,3%, dan seterusnya. Kalau kita melihat
motif orang memilih Pak Ganjar ini mirip dengan motif orang memilih Pak Jokowi ya pada pemilu 2019 yang lalu. AHY, mengapa orang memilih AHY? Ini lebih kepada faktor AHY ini adalah penerusnya SBY, begitu ya. Jadi orang menganggap bahwa AHY ini adalah kandidat penerusnya SBY, 28%, kemudian peduli terhadap rakyat 10%, 10,5%, pintar dan cerdas 9,7%. Temuan selanjutnya untuk Pak Ridwan Kamil. Kenapa orang memilih Ridwan Kamil? Karena dianggap rakyat, 6,7%, suka terhadap kinerjanya, begitu ya, itu 6,7% juga, dan peduli terhadap rakyat 5%. Dan banyak alasan lain. Sandiaga Uno itu tiga besar alasannya ya adalah karena kinerjanya terbukti 22,5%, masih muda 6,9%, peduli terhadap rakyat 6,9%. Ya. Pak Muhaimin Iskandar, alasan memilihnya itu karena dianggap satu itu yang paling utama adalah mewakili NU, begitu ya. Jadi Pak Muhaimin ini dianggap mewakili NU 20%, kemudian ada beberapa alasan lainnya yang memiliki besaran yang sama, seperti religius, 10%, merakyat, 10%, dan alasan-alasan lain yang bisa kita lihat pada layar. Erick Thohir, kenapa orang memilih Pak Erick Thohir? Itu dianggap tegas, 16,7%, kinerja terbukti, 16,7%, dan beberapa alasan lain yang besarannya sama, ya, visi misi yang baik dan seterusnya. Pak Erlangga Hartarto itu dianggap berpengalaman, 21,5%, mampu memimpin, 7,9%, dan ini sepertinya timnya ini rajin memberi bantuan ke bawah ya. Jadi ini angkanya cukup besar ya untuk dia, 5,3%. Puan Maharani dipilih karena kinerjanya yang terbukti, 6,7%, dianggap rakyat 6,7%, dan peduli terhadap rakyat 5%, dan banyak lagi alasan lain. Nah, itu adalah dua bagian besar dari popularitas dan elektabilitas baik partai politik maupun kandidat capres. Nah, sekarang ini kita akan memasuki beberapa bagian tentang isu-isu yang dianggap strategis dan penting di Indonesia ya, seperti contohnya penilaian terhadap pemerintah. Nah, ternyata setelah kami bertanya begitu ya, kita minta tolong Anda sebutkan masalah yang harus segera diselesaikan oleh pemerintah pada saat ini, dan ini adalah pertanyaan terbuka, itu pandemi COVID-19 itu masih menempati pikiran banyak orang ya di Indonesia, yaitu 18,1%. Kemudian selanjutnya ini sebagian besar ini adalah isu ekonomi, ya isu ekonomi, sembako dan lain sebagainya. Jadi kalau kita lihat salah satu hal yang dirasakan berat oleh masyarakat pada saat ini adalah beratnya ekonomi, kemudian kemiskinan yang terbayang di depan mata, lapangan pekerjaan sulit, serta pengangguran. Ya, kita bisa melihat juga di situ misalnya di urutan ke-6 itu ada sembako dan minyak goreng yang mahal. Nah ini proses ini data ini kan diambil sebelum harga itu dinaikkan, ya. Apalagi kalau misalnya rasanya ya kalau setelah ada peningkatan harga bisa jadi itu kegelisahan publik tentang sembako dan minyak goreng yang mahal itu bisa lebih tinggi, gitu ya. Nah, selanjutnya data yang kami temukan juga pada saat kami bertanya, begitu ya, seberapa puas Anda terhadap kinerja Pak Joko Widodo dan Ma'ruf Amin sebagai presiden dan wakil presiden, itu yang menjawab puas itu 43%. Yang menjawab tidak puas itu totalnya 37,4%. Jadi walaupun memang yang jumlah yang puas itu lebih banyak daripada yang tidak puas, tetapi salah satu hal yang mungkin perlu diperhatikan ya, dari survei Median sendiri kami menemukan baru saat inilah kepuasan terhadap kinerja presiden itu menyentuh di bawah angka 50%. Mungkin karena situasi ekonomi yang berat ya, kenaikan harga-harga dan lain sebagainya. Nah ini perlu jadi perhatian ya. Jadi evaluasi performance itu puasnya memang lebih tinggi, yaitu 43% lawan 37,4%, tetapi angkanya ini di bawah 50%. Nah, kalau kita melihat ya, partai yang jumlah konstituennya lebih besar yang puas dibandingkan dengan tidak, itu ada beberapa partai.
Kita bisa lihat di gambar ini. Jadi ini cara membacanya dari 100% pemilih yang dari 100% pemilih PDIP begitu ya, membacanya ke bawah atau per kolom itu 66,9%-nya puas, tidak puasnya 15,3%. Jadi kalau kita bisa melihat dari angka ini, partai yang jumlah konstituennya lebih besar yang puas terhadap kinerja presiden itu adalah PDIP, Golkar, PKB, P3, PSI, dan Perindo. Sementara yang sebagian besar mayoritasnya itu tidak puas itu ada di Gerindra, ada di Demokrat, ada di PKS, ada di Nasdem, ada di PAN, ada di Gelora, dan Hanura. Jadi kalau kita bisa lihat ya dari data-data ini, tetapi kita bisa melihat juga bahwa jumlah antara yang puas dan tidak puas di partai-partai pendukung itu juga relatif tipis ya, begitu. Seperti kita lihat pada angka. Nah, kemudian kita masuk ke beberapa tema yang sekarang ini sedang heboh dibicarakan. Contohnya misalnya penundaan pemilu. Jadi pada saat kami bertanya, jika saat ini ditentukan bahwa kita sudah tahu bersama bahwa jadwal 5 tahunan itu merupakan jadwal yang juga merupakan amanat konstitusi. Ya, KPU sudah dibentuk, tanggalnya sudah ada, tetapi kita bisa melihat bahwa ada ide ya dan usulan yang berkembang bahwa pemilu untuk memilih presiden dan anggota legislatif itu bisa ditunda. Alasannya macam-macam ya. Salah satunya dengan alasan COVID yang masih mewabah. Kami tanya kepada publik seberapa setuju Anda. Ternyata mayoritas publik itu tidak setuju jika pemilu 2024 itu ditunda. 53,2% menyatakan tidak setuju dan yang setuju itu hanya 25,6%. Jadi mayoritas publik di Indonesia tidak setuju akan adanya penundaan pemilu dibandingkan dengan mereka yang setuju. Alasannya apa? Bagi mereka yang tidak setuju pemilu itu ditunda, itu dianggap fokus pada penanganan COVID dan seterusnya seperti yang Anda lihat. Tetapi yang mayoritas, kenapa orang tidak setuju terhadap kalau pemilu itu ditunda? Karena mereka mengatakan bahwa ya harusnya ini tetap dilakukan sesuai dengan aturan, supaya cepat ganti masa pemerintahan, pemilu harus tetap dilakukan, dan COVID itu bukan alasan untuk menunda, bisa menerapkan prokes, begitu ya. Kemudian ada juga yang beralasan bahwa pada tahun 2020 itu pilkada tetap jalan, begitu ya. Pilkada tetap jalan karena jadi kalau tahun 2020 saja pilkada tetap jalan, apalagi sekarang begitu. Jadi ini adalah alasan-alasan mengapa orang tidak setuju pemilu itu ditunda. Dari sisi usia kita bisa melihat bahwa secara mayoritas ya, dari sisi angka ini pemilih yang usianya muda itu relatif lebih tidak setuju begitu ya, bahwa pemilu itu ditunda. Kita bisa melihat misalnya di bawah 20 tahun itu yang menyatakan tidak setuju itu ada 61,8%, 20 sampai 29 tahun yang menyatakan tidak setuju 59,5%, 30 sampai 39 tahun yang menyatakan tidak setuju 54,2%. Jadi generasi muda di Indonesia ini relatif bisa kita katakan mayoritas ya tidak setuju apabila pemilu itu ditunda. Begitu juga dari sisi pendidikan, hampir di seluruh strata pendidikan semua di atas 50% tidak setuju. Dan semakin tinggi pendidikannya, semakin besar ketidaksetujuannya. Dari sisi gender, lelaki lebih banyak yang tidak setuju ketimbang perempuan. Dan yang terakhir ini tentang presidential threshold ya. Jadi jika selama ini mengajukan calon presiden itu adalah parpol atau gabungan parpol yang memperoleh minimal 20% kursi di DPR RI. Nah, sekarang Anda setuju atau tidak jika sesuai dengan saat ini beberapa tokoh begitu ya, itu mengajukan agar peraturan presidential threshold itu dihapus saja begitu ya, alias tidak ada lagi syarat dukungan 20% parpol. Ternyata yang menyatakan setuju itu sebenarnya lebih banyak ketimbang yang menyatakan tidak setuju. Bisa kita lihat mayoritas itu 39,9% atau hampir 40% itu setuju bahwa presidential threshold itu 0%, dibanding yang tidak setuju itu hanya 26,9%. Dan kalau kita lihat dari sisi usia itu memang relatif merata begitu ya, yang setuju bahwa presidential threshold itu ada di angka 0% begitu ya. Begitu juga dari sisi
pendidikan, dan gender. Nah, jadi rekan-rekan peserta Zoominar sekalian, baik dari jurnalis maupun akademisi dan kawan-kawan semua, itulah hasil survei yang kami bisa kami sampaikan pada kesempatan berbahagia ini. Mudah-mudahan bisa menjadi bahan diskusi menarik dan pertimbangan dan bisa terutama bagi rekan-rekan media untuk disampaikan kepada khalayak luas apa yang dipikirkan oleh publik pada kesempatan kali ini. Mungkin itu saja Pak Moderator yang bisa saya sampaikan. Selebihnya kalau dari rekan-rekan media terutama ada yang ingin ditanyakan bisa langsung ditanyakan. Terima kasih.